Ngobrol bareng Kampus Ars edisi dosen bareng aku Zahira. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan bintang tamu, pastinya salah satu dosen di Ars University, dan dosen ini kebetulan dosen di jurusan SI atau Sistem Informasi. Ada Pak Idam. Halo Pak Idam. Halo semuanya. Gimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, karena kita udah memasuki hari keberapa ya puasa Kelima. ini? Kelima puasa ya, hari Betul. kelima puasa. Oke, nah Pak Idam ini kan adalah salah satu dosen di jurusan SI ya, Sistem Informasi. Ya. Dan aku tuh sempet research ya Pak, kayak sebenarnya apa sih yang di jurusan SI ini pelajari gitu, dan katanya di jurusan ini itu kita mempelajari tentang ilmu dan juga teknologi, bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan bisnis kita nanti. Nah, itu betul gak sih Pak? Boleh dong dijelasin sedikit mengenai jurusan SI ini gitu. Betul, tapi kurang pas. Gak apa-apa, sudah bagus. Sedikit klarifikasi ya, bukan dosen di Prodi SI, tapi saya diamanatkan untuk menjadi ketua program studi Sistem Informasi. Oh, Kalau dosennya ada banyak. iya. Berkaitan tadi saat bicara sistem informasi, kita punya penjurusan mungkin sama kayak prodi-prodi lain, ada beberapa penjurusan. Di program studi sistem informasi kita punya 3 konsentrasi. Yang pertama data science, yang kedua agile software development, dan yang ketiga DevOps. Berkaitan dengan kata-kata Teteh tadi, kurang lebih 3 konsentrasi ini sama, tapi yang saat ini berjalan di program studi sistem informasi itu adalah data science gitu Teh. Oke. Kalau Bapak sendiri itu mengajar untuk matkul mata kuliah apa ya Pak? Nah, untuk mata kuliah saya lebih ke mobile dan lebih ke game. Entah mata kuliah ada pemrograman mobile dan ada game pemrograman game. Games. Jadi 2 mata kuliah itu saya ampu karena memang basicnya atau konsentrasi saya lebih ke game development. Oke. Kalau Bapak sendiri emang sebelumnya Bapak kan emang maksudnya di bidang sistem informasi gitu ya. Betul. Bapak mengajar udah berapa tahun Pak kira-kira? Saat mengajar maka kita harus menunjukkan satu yang namanya NIDN, nomor induk dosen. Untuk nomor induk dosen saya dapatkan di tahun 2019 kalau tidak salah, 1 September 2019. Jadi artinya saya sudah sah dikatakan dosen saat saya memiliki NIDN. NIDN itu didapatkan di tanggal 1 September 2019 2019. gitu. Berarti itu awal mula Bapak ngajar di Ars University ya? Kalau ngajar ditarik mundur, saya bergabung sebelumnya di sini di tahun 2016 Oh, gitu. dari sebelumnya berarti apa ya? Iya, tapi tadi saat dikatakan dosen itu dia berhak dikatakan dosen jika memiliki NIDN gitu. Berarti bisa dibilang kita sah gitu ya? Iya, disebut sebelumnya sebagai mungkin dosen. disebut tendik, tenaga pendidik ataupun instruktur. Oke. Terus kalau Bapak sendiri kira-kira kenapa tertarik untuk mengajar gitu di jurusan sistem informasi ini gitu? Ini akan ada hubungannya dengan kuliah dulu jurusan mana? Karena Oh, kalau dulu kuliah jurusan lain mungkin nggak jadi dosen di sini juga. Nah, sedikit muhasabah. Waduh, muhasabah. Kenapa? Ya, saya kuliah di UIN Bandung untuk S1. Jurusannya Teknik Informatika. Dulu cuman punya visi misi satu, saya pingin jadi orang yang bisa programmer tapi ahli agama juga. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dong. Karena kalau ngambil PAI takut kesusahan, jadi sambil sembari aja gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang ditarik mundur dari S1 pun mengambil atau prodi di Teknik Informatika yang akhirnya pasti keluarnya pun tidak jauh dari prodi S1-nya. Kurang lebih seperti itu. Oh, jadi emang dari passion sebelumnya juga ya Bapak memang mengambil TI, Betul. terus melanjutkan lagi mungkin ya. Betul. Akhirnya bisa jadi dosen di jurusan SI gitu ya. Betul, Sistem karena saat Informasi. bicara dosen itu ada hubungan dengan linear. Linear itu dilihat dari S1, S2 hingga S3 nanti gitu. Oke. Terus kan aku sempat dengar juga ya Pak, katanya Bapak ini salah satu dosen yang emang bisa disebut pendiri juga mungkin ya untuk startup yang ada di Ars University gitu. Waduh, kalau pendiri kayaknya enggak deh. Oh, enggak.
Mungkin Bapak yang mengelola gitu ya? Betul. Tadi selain di prodi saya diamanatkan untuk di startup inkubator, di mana kalau ngomongin Ars University itu kita kan punya pusat inkubasi bisnis. Nah, Iya. salah satunya ada startup inkubator, kurang lebih seperti itu. Hanya diamanatkan untuk membantu saja pengelolaan startup inkubator. Mungkin teman-teman di rumah juga kayaknya masih banyak yang awam gitu ya Pak tentang bisnis startup ini sebenarnya bisnis apa gitu. Di dalamnya kita mengelola apa? Boleh diceritain sedikit gak sih Pak? Boleh bisa nanti. Sama awal mula terbentuknya ada bisnis startup gitu, boleh di Ars University ini. Siap. Tarik mundur lagi boleh? Boleh, Di tahun 2022 kita sudah menghasilkan kurang lebih 12 startup, di mana yang alhamdulillah kembali 12 startup ini 2 mendapatkan pendanaan dari Kedai Reka, dan yang 10 startup ini mendapatkan pendanaan dari PKKM. Berikutnya saat bicara startup, ini ada hubungan dengan mahasiswa. Karena saat bicara startup kita punya 3 karakter penting untuk membangun startup itu supaya bisa hidup dan maju. Pertama ada karakter hacker. Hacker itu ya jelas dia yang memprogram atau dia yang bikin aplikasi. Tapi selain hacker, startup ini butuh hipster. Hipster ini orang desain, orang yang membuat pola atau gambar terkait startup itu sendiri. Dan yang terakhir kita butuh hustler. Hustler ini adalah seorang pembisnis gitu. Kita tarik dari Universitas Adijasa Reswara Sanjaya atau Ars University, kan kita punya beberapa prodi nih. Dan kalau ngomongin startup kayaknya cocok startup inkubator ada di Ars University karena kita ada di beberapa prodi. Yang artinya harapan saya mahasiswa bisa melakukan kolaborasi. Tidak hanya dengan kelas temannya atau kelas prodinya, bisa berkolaborasi dengan prodi lain. Saat bicara startup ya bisnis. Saat bicara bisnis berbeda dengan bisnis yang lain, mungkin kita lebih digital gitu. Oke. Jadi startup ini kurang lebih merupakan salah satu bisnis digital ya Pak ya. Betul. Terus kalau misalkan ngobrol-ngobrol tentang startup gitu ya, kira-kira mahasiswa Ars University itu bisa ikut, maksudnya secara umum gitu, bisa ikut atau emang harus ada syarat dan ketentuannya untuk bisa bergabung dan berkolaborasi dengan bisnis startup yang ada di Ars University ini? Tidak ada kekhususan sih saat bicara startup. Dia akan lahir, akan tumbuh saat punya masalah. Maka dari itu mahasiswa coba cari masalah dulu aja. Harus Kalau- cari masalah dulu baru bisa Betul. gabung berarti tuh. Nah, kalau sudah cari masalah, tapi masalah jangan yang aneh-aneh. Kalau sudah punya masalah, ruangan kita ada di 205, nanti teman-teman bisa diskusi gitu. Intinya tadi startup itu akan tumbuh atau lahir saat ada masalah di sekitar kita. Gitu. Berarti emang teman-teman kalau misalkan emang yang mau gabung pun boleh ya Pak ya, berarti Mangga. tidak ada syarat dan ketentuannya. Pasti lebih bagus juga buat teman-teman bisa aktif mengelola bisnis ini bareng sama rekan-rekan dosen yang lain mungkin ya. Betul. Tadi ruang kita di 205 pun kita aktif bagi mahasiswa, tidak hanya ingin membangun startup. Yang tadi karena kan startup itu ada 3 karakter, hacker, hipster, dan hustler. Saya mau belajar coding dulu deh, boleh masuk ke ruang startup aja kita belajar. Saya mau belajar desain dulu deh. Kalau startup nanti aja, kalau saya sudah mahir membuat desain boleh. Ruangan kami terbuka pun ya tadi ruangan kami alhamdulillah ramai. Ada fasilitas yang bisa teman-teman gunakan. Yang terbaru kita punya Oculus teh yang kayak gitulah. Saya juga belum pernah cobain. Yang kayak gimana tuh? Ya yang kayak gitulah. Ya jadi teman-teman, apalagi saat ini bulan puasa nunggu jadwal kuliah nggak bisa ke kantin pun sumputan, mendingan ke ruang startup aja gitu. Kita ngobrol di sana. Tadi kita main-main Oculus pun kita ada beberapa fasilitas lainnya gitu. Berarti emang buat teman-teman yang mau join tidak diharuskan juga untuk mempunyai keahlian khusus berarti apa ya? Tidak. Kita berarti sama-sama di startup ini kita berarti sama-sama belajar gitu ya. Betul. Sama-sama mengelolanya bareng-bareng gitu ya, Betul. secara kerja tim gitu. Iya, yang penting ada kemauan, dan yang tadi balik lagi kalau mau membangun startup sudah punya masalah yang akan diangkat. Kira-kira masalahnya apa? Saat bicara masalah dan status teman-teman mahasiswa kan bisa diambil dari tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah ini kan masalah. Nah, itu bisa dibawa ke ruang startup aja. Kita bereskan masalahnya. Kita beresin gitu ya apa sampai akar-akarnya gitu. Betul. Nah, kalau awal kalau misalkan ngobrol lagi gitu ya Pak tentang awal mula kenapa Bapak bisa tertarik untuk yaudah deh akhirnya kayak bergabung aja gitu, ikut mengelola bisnis startup ini gitu. Tadi karena ada hubungan dengan keilmuan di prodi pun. Kalau ngomongin prodi sistem informasi kan kita sudah
perkenalkan dengan MBKM yang dimana nanti teman-teman di semester 6 dan 7 itu mau nggak mau harus keluar ini kan maksudnya harus mencari ilmu di dunia lain, entah perusahaan ataupun entah startup. Nah, ada hubungan dengan itu, maka tertarik untuk gabung di startup juga supaya bisa memfasilitasi juga mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Teknologi Informasi yang tadi semester 6 dan 7-nya dia pengen keluar dan ingin membangun startup, bisa belajar dengan kami saja di startup inkubator, kurang lebih seperti itu. Bareng-bareng gitu ya Pak. Betul. Kalau ngobrolin bisnis kan emang kadang ada yang apalagi bisnis startup gitu. Kalau misalkan bisnis startup itu kan bisnis rintisan ya Pak ya. Betul, Bisnis perusahaan rintisan. Iya. Nah pasti kan ada faktor kegagalan, mungkin ya ada juga faktor keberhasilan yang membuat bisnisnya bisa sukses mungkin dari awal dirintis sampai akhirnya bisa sukses dan berkembang gitu bisnisnya. Kira-kira faktor apa aja sih Pak, dari mulai mungkin dari faktor kegagalannya dulu kali ya. Siap. Ini secara pribadi ya, karena mungkin saya pun masih fakir ilmu terkait startup, tapi yang saya coba dalami dan pahami terkait startup, apalagi saat bicara startup kita memang trennya negatif di tahun 2023. Pertama yang saya lihat, CEO startup itu kan rata-rata masih muda yang mungkin egonya masih tinggi. Yang akhirnya tadi karena terbentuk dari beberapa karakter, beberapa orang saat menjadi satu tim yang utuh kurang bisa menyatu gitu menyatu, ya. kurang Kan lebih pasti seperti itu. kalau misalkan banyak orang pasti banyak pemikiran juga, Iya. banyak ide juga, mungkin susah untuk ngebalance atau nyatuin semua pendapat itu mungkin ya, Pak. Iya, ya kurang lebih seperti itulah. Karena kan kalau ngomongin mahasiswa ya tadi masih muda, jiwanya masih tinggi, yang masih Pak kekeh kalau bahasa Sundanya. Egois. Ya Pak egois ya. Akhirnya tadi startupnya goyang. Yang kedua, saat bicara startup memang terbiasa dengan bakar-bakar uang. Di awal kan wah banyak, kalau teman-teman mungkin kan sudah tahu startup, banyak startup di Indonesia yang tadi promonya gede-gedean dan dia tidak bisa mensiasati gitu untuk tahun kedua, tahun ketiga seperti apa. Kalau di tahun pertama bakar uang, apakah di tahun kedua dan ketiga bisa bakar uang? Kalau tidak ya tadi pasti akan menurun gitu. Orang lain akan nyari lagi startup atau e-commerce yang tadi banyak promonya, kurang lebih seperti itu. Kalau dari faktor kesuksesan itu sendiri Pak, kira-kira faktornya apa aja tuh? Tadi kalau ngomongin startup berarti harus nyari masalah yang mendunia. Contohnya Dalam semua kehidupan sepertinya banyak masalah itu bisa dijadikan. Tapi kalau yang saya coba ilhami, kita mulai sedikit bergeser ya dari kemarin pandemi, sekarang sudah after ke pandemi, yang akhirnya mungkin jadi 50-50 artian orang masih bisa atau suka belanja melalui handphone, ataupun orang masih suka belanja ke pasar ataupun ke mall ataupun ke minimarket. Nah itu harus kita siasati gitu. Ada tren masih belanja di marketplace, kita coba cari marketplace apa mungkin yang banyak dicari oleh orang. Saat bicara orang tidak ngomongin Bandung saja, tidak ngomongin Jawa Barat, tapi ngomongin Indonesia gitu. kalau mahasiswa ARS sendiri banyak gak sih Pak yang bergabung di bisnis startup ini? Cukup banyak, dan tadi kalau di kami teman-teman yang penting datang aja, ngobrol aja gitu. Pun mereka kan ternyata saya mau belajar coding dulu Pak, terlepas nanti masuk startup atau tidak itu pilihan mereka. Karena hanya bisa membantu saja untuk tahapan membuat startup ini A, B, C, D. Kalau teman-teman pun sudah sanggup untuk membuat startup dan dirasa yakin bisa berdiri sendiri, dipersilahkan gitu. Kalau tadi ngomongin faktor keberhasilan gitu ya Pak ya. Kalau di Ars University ini kira-kira ada nggak satu bisnis startup yang emang dari awal sampai sekarang gitu naik terus gitu progresnya dan emang sukses sampai sekarang gitu? Iya, kalau ngomongin startup tadi ya naik turun, tapi yang saat ini konsisten atau stabil kita punya Luncat. Mungkin teman-teman pun sudah mendengar. Iya, aku juga pernah Itu dengar. lahir di tahun 2020 kalau tidak salah, pun mereka sudah mendapatkan pendanaan ASMI yang tadi dapat pendanaan, startupnya bisa hidup dan sampai sekarang alhamdulillah masih hidup. Itu dari teman-teman Ars University semester berapa ya Pak kira-kira? Wah, itu sudah regenerasi karena kan memang itu angkatan 2020, mereka sebagian sudah lulus gitu. Angkatannya kalau tidak salah sekarang tingkat 4 atau sudah masuk semester akhir gitu. Oh, udah mau semester akhir berarti. Iya, karena ya? memang untuk Luncat ini sudah berdiri dari tahun 2020 kalau tidak salah. Oh, berarti masih sampai sekarang itu masih tetap berjalan. konsisten Karena memang gitu kan ya, saat Pak? bicara Luncat berarti dia platform bahasa Inggris atau membantu orang untuk belajar bahasa Inggris dan
dirasa dibutuhkan untuk Iya, semua iya, sangat mahasiswa pun dibutuhkan tidak sebenarnya. mahasiswa tingkat yang bawahnya pun SMK SMA pun pasti butuh belajar bahasa Inggris ya, bisa via luncat saja. Hmm. Jadi promosi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Terus ada nggak Pak kira-kira bisnis lain yang mungkin lagi dirintis, mungkin masih awal-awal dirintis sekarang sama teman-teman Eh, mahasiswa? ada beberapa banyak yang saat ini kita coba rintis kembali atau sedang berjalan. Kita punya Tepang. Tepang itu ketemu di lapang. Jadi startup pengelola lapangan yang di tahun 2022 kemarin kan kita mendapatkan pendanaan ke Daereka. Kita fokus hanya di satu fitur saja untuk penyewaan lapang, dan di 2023 kita sedang ekspansi menambahkan fitur. Untuk fiturnya kita sedang tambahkan bulu tangkis Hmm. dan bola basket. Itu yang sedang kita garap. Aplikasi berarti ya Pak? Lebih ke Betul. aplikasi berarti ya Iya, untuk seperti bisnis. sewa penyewaan online gitu. Tadi kan berarti ada luncat sama Tepang dan ya. ada Ensiklotari yang saat ini masih berjalan. Kalau Ensiklotari itu adalah startup edukasi tari. Jadi nanti teman-teman yang mau belajar tari gitu sekarang bisa via aplikasi, ada di Bisa Ensiklotari. tuh teman-teman ya, Betul. buat teman-teman yang suka nari gitu bisa download aplikasinya berarti. Bisa, sudah tersedia via Play Store ataupun bisa dicek di website kami gitu. Sekalian Oke. atau promosi ya boleh? Iya, boleh 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 Eh, boleh banget Bapak. Kita punya website namanya startup.ars.ac.id. Kita punya IG namanya Startup Inkubator. Kita punya YouTube namanya Startup Inkubator juga. Jadi teman-teman yang mau kepoin silahkan berkunjung ke website atau IG kami. Ya, jangan lupa ya teman-teman kunjungin, kepoin, siapa tahu kalian tertarik gitu ya. Betul, pun Bisa kami gabung. tidak menutup dari mahasiswa art saja, dari mahasiswa lain pun Oh, dibuka silakan yang untuk mau umum juga ya, Pak? betul diskusi ataupun dari adik-adik tingkat SMA, SMK gitu yang sekarang lagi senang-senangnya ngulik aplikasi gitu. Kalau mentok ke art aja. Kesini aja. Iya, insya Allah kita bantu gitu. Pasti kalau misalkan merintis bisnis startup itu sendiri pasti banyak banget tantangannya ya Pak ya. Sangat banyak. Kira-kira tantangan terbesar selain tadi ya, Bapak kan sudah sempat menyinggung terkait mungkin dari teman-teman yang masih egonya tinggi, Betul. mereka yang berbeda pendapat di mana mereka harus bisa bekerja secara tim menyatukan pendapat mereka gitu. Kira-kira tantangan lain, tantangan terbesarnya selain dari itu apa tuh? Pesaing yang jelasnya. Oh iya benar itu sih, itu Iya benar. gitu. Pesaing yang memang saat bicara startup ya cukup banyak startup di Indonesia, dan tidak bisa dipungkiri gitu Indonesia masuk 10 besar kalau tidak salah di Asia untuk startupnya, dan sudah banyak melahirkan startup yang sudah unicorn gitu. Dan tadi pesaingnya cukup banyak itu yang akhirnya pada perusahaan rintisan baru startup yang masih embrio agak sulit untuk berkembangnya karena tadi pesaingnya cukup banyak gitu. Cukup ketat berarti apa ya? Iya, tapi ada apa ya, kalau ngomongin pesaing kita punya kelebihan saat status teman-teman menjadi mahasiswa ataupun saat saya bicara menjadi dosen, itu banyak pendanaan yang bisa didapatkan oleh teman-teman saat akan membangun startup. Maka dari itu bisa kita maksimalkan pendanaan-pendanaan baik dari tingkat negara misalkan kayak gitu ataupun tingkat swasta. Cukup banyak yang menawarkan untuk diberi pendanaan startup-startup yang sedang embrio ini. Kita tinggal jeli dan teliti saja mencari pendanaan itu. Kalau kita dapatkan kan kita bisa hidup gitu kurang lebihnya. Boleh dijelasin juga nggak sih Pak kira-kira proses misalkan ya buat teman-teman yang ada di rumah gitu pengen awal mulanya harus gimana dulu nih buat bisa kita melangkah ke proses yang lebih jauh untuk melakukan bisnis startup ini gitu, tahap di awalnya gitu mungkin. Kalau ngomongin tahap kurang lebih startup itu ada 7 tahapan, tapi kalau dipijarain kayaknya lebih dari 3 SKS gitu ya. Ya. Agak kepanjangan. Yang terpenting tadi saat bicara startup kita terdiri dari beberapa orang yang dimana orang ini dari beberapa keilmuan sudah nongkrong gitu, ada masalah masalahnya A B, nah itu bisa dikembangkan menjadi startup. Itu tahap awal gitu, dari perekrutan. Yang kedua mencari masalah gitu. Pun kami dari pihak startup inkubator biasanya suka menawarkan juga nih, kita punya ide buat teman-teman mahasiswa, mau digarap nggak gitu. Jadi pun mahasiswa yang masih belum punya ide ataupun tadi dia masih sendiri gitu, masih bingung kemana mau nyari teman, ya
kita join dulu aja di ruang startup Nah, gitu. iya. Nanti kita petakan teman-teman mau masuk ke startup yang mana, kurang lebih Hmm. seperti itu. Dikelompokkan dulu berarti ya Pak ya. Betul. Oke. Kalau ngomongin di art ya, tapi Iya. kalau ngomongin di luar kayaknya beda Beda lagi. lagi gitu ya, Iya. karena mungkin punya gayanya tersendiri kali ya Iya. setiap startup yang ada di Iya, karena pun kampus-kampus. kita bebarengan gitu, walaupun kita tadi terdiri dari beberapa startup, saat kita bicara mahasiswa dan kita bicara arts, bebarengan kerjanya gitu, saling bantu gitu. Tidak satu startup saja jalan, tapi startup lain pun saling membantu. Membantu satu sama lain berarti ya. Betul gitu. Oke, kita break dulu ya Pak ya bentar. Oke, siap. Teman-teman tetap di Ngobrars. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Jakarta sudah melakukan Kampus uji yang coba selalu beradaptasi sistem dan belajar berinovasi. mengajar secara tatap muka. Dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, System Analyst, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars, dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. Yes, we are. Oke, balik lagi di Ngobrars bersama Pak Idam. Betul. Kita lanjutin ya bincangan kita yang tadi. Mungkin Bapak punya motivasi nggak sih atau pesan-pesan buat teman di rumah yang mungkin masih ragu gitu untuk bisa memulai atau melangkah untuk berbisnis di startup gitu. Toib, motivasinya kayaknya Iya. saya belum masuk ke ranah itu, karena saya pun masih belajar gitu. Tapi kalau ngomongin mahasiswa gitu, yang penting ada kemauan dulu gitu. Saat bicara kemauan, teman-teman nanti entah mentok atau lagi moodnya turun, ada startup inkubator yang bisa menaungi itu gitu. Pun kita tidak fokus di startup atau ngoding atau bikin desain, kita ngobrol, kita main game dan lain sebagainya gitu. Intinya mungkin ditambah lingkungannya atau lingkaran permainannya, yang biasanya mungkin teman-teman kuliah, pulang kuliah nongkrong di kantin atau teras atau langsung ke kosan. Nah, ditambah lingkaran itu mungkin setelah pulang kuliah atau sebelum kuliah pun mungkin gitu ada waktu 30 menit atau 15 menit bisa ke ruang startup, kita ngobrol-ngobrol gitu. Karena saat bicara mahasiswa, saat ini teman-teman sudah dihadapkan dengan MBKM. Apa itu MBKM teh? Merdeka belajar. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ya itu. Yang tadi aktivitas teman-teman tidak hanya di kelas saja, tidak hanya di kosan saja, sudah diharuskan teman-teman tadi keluar selama 1 tahun dari 4 tahun itu. Pilihannya tadi bisa magang ataupun bisa membuat suatu perusahaan rintisan baru atau berwirausaha. Berwirausaha kita ngomongin digital karena kita hidup di tahun 2023 yang sangat erat kaitannya dengan digital, maka berwirausahalah dengan startup inkubator gitu. Oke. Ya, tambahannya mungkin tadi teman-teman yang masih punya usaha konvensional pun bisa kita ngobrol. Kita mungkin bisa bantu usaha konvensional ini dijadikan startup. Kurang lebih seperti itu.
Bapak ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman Ngobrars yang ada di rumah, teman-teman mahasiswa atau siapapun? Siap. Boleh. Yang pertama mungkin selamat menjalankan ibadah puasa karena kita sedang di bulan puasa. Semoga apa yang kita kerjakan di bulan puasa ini menjadi amal ibadah dan tiket surga kelak. Amin. Iya. Yang kedua mungkin tadi kita hidup di tahun 2023 yang kita sudah didorong dengan digitalisasi. Belajar dulu, belajar lagi, belajar terus. Kalau mentok belajarnya ke startup inkubator gitu. Lagi-lagi ke startup inkubator ya Betul, Pak. betul. Oke, Bapak terima kasih banyak ya Bapak udah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng di Ngobrars bareng aku. Makasih juga buat teman-teman yang udah stay tune dari awal sampai akhir obrolan kita. See you di episode Ngobrars selanjutnya. Bye-bye. Jangan Dadah. lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.